Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Siswanti Usman, guru SMP Negeri 2 Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Namun sebelumnya, kita harus memahami apa sih sebenarnya kurikulum itu? Kurikulum memiliki makna yang sangat kompleks dan multidimensi. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang berisi tujuan, konten, metode atau cara, bahan pelajaran, dan evaluasi yang membentuk pengalaman belajar siswa dari titik awal hingga titik akhir. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Olehnya itu, ada 3 klasifikasi komponen kurikulum yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua panduan pedagogi, dan yang ketiga panduan asesmen. Nah, apa peran dan fungsi kurikulum? Peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Dan fungsi kurikulum bagi seorang guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Adapun optimalisasi peran dan fungsi kurikulum adalah mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, serta menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Murid berada pada zaman dan keadaan yang sudah sangat jauh berubah, mulai dari cara belajar, cara berkomunikasi, bahkan cara memandang diri dan lingkungannya. Kompetensi yang dibutuhkan murid untuk berkontribusi lingkup lokal, nasional, maupun global. Nah, bila kita memahami cara belajar dulu dan sekarang, tentunya akan sangat jauh berbeda. Dulu kita belajar dengan tatap muka langsung melalui buku tugas, tapi sekarang pembelajaran sangat bervariasi. Pembelajaran tidak hanya dapat dilakukan di kelas, tetapi juga bisa secara daring atau secara virtual dengan menggunakan berbagai macam aplikasi. Begitupun dengan pengumpulan tugas yang juga bisa melalui berbagai aplikasi. Selain itu, juga akan sangat berubah pada cara berkomunikasi melalui berbagai sosial media atau aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, Gmeet, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan cita-cita peserta didik? Apabila di kelas kita bertanya kepada murid-murid kita, maka mereka dulunya akan menjawab ingin menjadi dokter, guru, polisi, dan profesi-profesi pada umumnya. Tapi sekarang ini tentunya cita-cita mereka akan sangat bervariasi. Banyak siswa kita yang ingin menjadi pembuat animasi kartun, konten kreator, ingin menjadi influencer, YouTubers, bahkan ingin menjadi pengembang aplikasi game online. Tentunya cita-cita mereka ini sesuai dengan zaman yang ada. Dengan adanya berbagai perubahan tersebut, maka sangat urgent kurikulum dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan zamannya untuk memastikan murid-murid kita menerima pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid yang memiliki keunikannya masing-masing. Tentunya perubahan kurikulum ini untuk memastikan setiap saat murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Kurikulum perlu diadaptasi di satuan pendidikan masing-masing karena konteks satuan pendidikan yang sangat beragam. Yang kedua, perubahan lingkungan dan ekosistem sekolah yang berbeda dan terus berkembang. Dan yang ketiga,
disesuaikan dengan kebutuhan murid yang memiliki keunikannya masing-masing. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid merupakan tolak ukur adaptasi kurikulum operasional satuan pendidikan guna memastikan setiap saat murid akan berkembang sesuai dengan zamannya.